Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Instagram Bung Hatta Award. Hari ini kita bakal berdiskusi dengan beberapa narasumber, eh, kawan-kawan muda, pemuda-pemudi, dan ini adalah diskusi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari ini kita punya 4 orang narasumber, teman muda. Yang pertama ada Gustika, kemudian ada Murni. Murni itu dari saya perempuan anti korupsi. Lalu nanti ada Diki dari NTT, kemudian yang terakhir nanti ada Isa. Nah, narasumber kita yang pertama ini sudah ada Gustika. Jadi bentar saya invite dulu Gustika, kita langsung saja ngobrol ya. Teman-teman semuanya, kalau kalian punya pertanyaan silakan ya, nanti ditaruh di kolom komentar. Halo Gustika, selamat siang. Siang. Sebentar, ini saya lagi cari cara untuk naruh Oke. handphone ya. Cuma nggak apa-apa deh, saya pegang Oh aja. gitu. Iya, Gimana kabarnya Gustika? iya. Baik Baik, ya, oke. Saya Neles. baik. Iya, Saya Neles dari Bung Hatta. iya. Kita pernah Betul ketemu kan ya sekali, betul di sekali. Tapi apa namanya? di Iya, rumah Ibu Shanti ya, tapi nggak nggak sempat langsung. ngobrol ya. Oh, di rumah Bu Shanti ya? Betul. Oh iya, iya, iya. Waktu itu Sama sempat satu acara juga yang sama betul, Ibu. betul, betul, betul sekali. Iya. Oke, ya udah. Gustika terima kasih banyak ya sudah mau untuk ngobrol bareng hari ini. Ini ngobrol dalam rangka Iya. memperingati Hari Sumpah Pemuda. Uh, ini sudah banyak teman-teman muda juga yang masuk. Terima kasih sudah bergabung. Teman-teman silakan memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Nanti mudah-mudahan kita ada waktu karena kita bakal berdiskusi singkat nih, refleksi kritis ya terkait dengan hari ini bersama Gustika. Kira-kira sekitar 30 menit, kita sudah kurang 2 menit ini. Kita langsung aja Gustika. Iya, Gustika sendiri kan punya concern yang besar ya untuk isu kepemudaan, kemudian isu perempuan, isu keamanannya. Bagaimana kemudian Gustika melihat ini kan momentum pentingnya sebagai anak muda kita ternyata punya kekhususan yaitu kita punya Hari Sumpah Pemuda gitu kan. Jadi kayaknya spesial begitu. Apa makna Sumpah Pemuda buat atau apa makna hari ini ya? Hari Sumpah Pemuda buat Gustika. Silakan. kalau buatku Hari Sumpah Pemuda tuh mengingatkan bahwa kita tuh nggak pernah terlalu muda untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya diinget-inget zaman dulu ya 28 Oktober 1928 orang-orang muda lah yang ibaratnya menjadi garda terdepan untuk menggagas ya mereka tuh pengen bawa Indonesia seperti apa dan tentunya sekarang nggak berbeda gitu. Tugas kita juga bersama generasi-generasi lainnya tentu bukan tugas pemuda saja yang sekarang belakangan ini sering diberatkan kayak ke pemuda-pemuda aja itu untuk ya kira-kira kita membawa Indonesia itu kemana gitu dan menurutku itu harus dilakukan dengan gerakan-gerakan atau ya nggak harus gerakan juga tapi dari diri kita sendiri gitu gimana caranya kita bisa menjadi orang yang menurut kita tuh nggak rese gitu loh untuk di Indonesia kadang kan kalau kita lihat di sosmed gitu Ya, ya banyak orang yang suka nggak seneng sama orang Indonesia itu sendiri tapi apakah kita bagian dari situ gitu ya. jadi Sumpah Pemuda tuh buat introspeksi buat melihat bahwa ya we matter gitu Ya. kita kita bernilai gitu berharga Wow, mantap. iya Kita nggak terlalu mudah untuk melakukan perubahan, melakukan sesuatu loh, kata Gustika tadi. Jadi teman-teman juga, kalau kita semua masih muda ya, nah kita masih punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Um, Gustika, saya melihat dan membaca, Gustika juga kan mengikuti gerakan kepemudaan belakangan ini, terutama gerakan reformasi di korupsi ya. Nah, sedikit mari kita berefleksi ulang. Saya merasa ya, apa yang kita coba perjuangkan itu kan sebetulnya
jadinya kan kalah ya dari DPR. Jadi kita menolak revisi Undang-Undang KPK satu. Lalu kita juga ada sekarang ini sudah lolos ya Omnibus Law Cipta Omnibus Law. Lapangan Kerja. Kemudian Undang-Undang Minerba, Undang-Undang MK. Nah itu semua undang-undang yang kontroversial, yang pernah ditolak sebetulnya, mulai dari aksi reformasi di korupsi yang pertama. Itu kan lolos semua tuh. Lalu beberapa undang-undang yang didorong untuk disahkan, misalnya RUU PKS sendiri kan, kok malah tidak pernah disahkan. Nah ini bagaimana Gustika melihat apakah ada hal yang harus kita evaluasi dari gerakan kita itu, reformasi di korupsi ini, lalu bagaimana harapan Gustika terhadap RU yang kita mau untuk disahkan tapi tidak disahkan itu. Silakan. Oke, saya kebetulan tidak tergabung langsung Ya. ya di gerakan reformasi di korupsi, cuma saya support Ya. gitu. Jadi saya nggak mau mengatasnamakan reformasi di korupsi Okay. ketika membicarakan ini. Sebetulnya saya rasa sih yang sudah dilakukan banyak teman-teman aktivis dan lain-lain itu sudah cukup banyak ya. Aktivis itu mungkin banyak orang yang ingin menarasikan bahwa itu tuh cuma sekelompok orang yang marah-marah terus cuma bisa dapat berita dari sosmed dan lain-lain. Cuma banyak dari aktivis itu mereka itu peneliti, mereka itu advokat, mereka itu ekonom dan lain-lain, dan sebetulnya bahan-bahannya tuh tidak kurang sedikit gitu. Penyampaiannya juga menurut saya gimana pun mau disampaikan, social movement atau demonstrasi dan lain-lain itu bagian dari partisipasi politik orang tua atau orang muda gitu. Tapi terutama orang muda ya yang masih punya tenaga turun ke jalan gitu. Dan untuk kurang-kurangnya mungkin saya bukan orang yang tepat untuk ditanya gitu, tapi saya hanya ingin untuk apa ya, supaya kita tuh lebih aware aja gitu. Jadi bukan sekedar misalnya gini, dalam arti kritis tuh bukan marah-marah aja. Jadi contoh waktu Omnibus Law ini tiba-tiba disahkan, banyak sekali orang yang marah dan menurut aku pantas banget orang-orang marah karena prosesnya aja tuh udah cacat politik gitu. Dalam arti kayak tiba-tiba disahkan, terus nggak ada angin, nggak ada hujan, katanya darurat dan lain-lain, dan pada sampai akhir kita nggak tahu yang mana yang disahkan gitu teksnya. Jadi itu transparansi yang sangat kurang gitu. Itu transparansi adalah bagian dari anti korupsi dan itu tidak di apa sih di amini atau dijalankan gitulah sama DPR. Tapi juga perlu diingat DPR itu nggak kurang orang muda juga gitu. Jadi sebetulnya kayaknya yang salah juga bukan di gerakannya, tapi gimana sih cara kita bisa menjaga supaya hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi. Dan saya rasa sudah banyak banget yang apa sih berusaha gitu untuk melakukan ini, cuma belum ketemu caranya bagaimana karena ya mereka melakukan sesuatu semaunya sendiri gitu. Dan kritis itu juga bukan hanya misalnya apa ya, kayaknya si A bilang ini terus diiyakan, tapi itu kembali lagi memahami sebenarnya isu-isu sosialnya seperti apa dan juga sistemnya seperti apa dan dari mana kita ingin memperbaiki sistem tersebut. Seperti ya ini kan kalau bisa amin ya robbal alamin nggak ada lagi nih yang apa sih mengesahkan undang-undang dengan cara kucing-kucingan gini gitu. Oke, kalau untuk kayak misalnya RUU PKS sendiri, Mas ya, kayak harapan dari Gustika apa? Harapanku sih untuk segera disahkan ya. Jadi yang sepengetahuanku, karena aku bukan yang ngelobi, tapi aku memerhatikan aja dari luar sebagai orang yang memang peduli dan memang gerak di bidang gender. Sepengetahuan itu nyangkut di bahasa kan. Katanya kekerasan seksual itu bahasa yang katanya terlalu gimana lah. Tapi gini, nggak semua istilah itu harus diperhalus gitu. Dan kekerasan seksual itu sebetulnya bahasa atau istilah yang sudah diterima di dunia internasional kan, dari apa tuh namanya, sampai lupa istilahnya, cuma sebetulnya sudah dirundingkan di PBB juga, dan maka dari itu bahasanya turun ke kekerasan seksual. Tapi yang saya inginkan tuh
lebih dibuka aja gitu perundingannya gitu ke yang saya rasa sudah dilakukan oleh banyak apa namanya aktivis yang bergabung. Tapi saya rasa dari kita sendiri mungkin ya harus ada cara untuk menyosialisasinya supaya bahasanya itu tidak terlalu tinggi kadang. Karena misalnya kita membicarakan ketimpangan sosial atau membicarakan eh, apa ya, ya relasi kuasa itu bukan istilah-istilah yang familiar gitu untuk orang awam. Jadi mungkinkah karena itu fokusnya tidak di sana, saya kurang tahu. Cuma saya rasa untuk orang muda sendiri kan kadang ini ya ada graph yang Dunning-Kruger line atau apa. Jadi semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita rasa kita nggak tahu. Tapi semakin sedikit kita tahu, semakin sok tahunya kita. Jadi ada baiknya kalau mensosialisasikan, yaitu pakai bahasa-bahasa yang populer, yang bisa dimengerti orang-orang. Dan ini berlaku untuk semua hal, menurutku. Walaupun ya istilah-istilah itu berlaku. Masa kalau memang sudah ada di dalam ya RUU PKS gitu, kekerasan seksual, ya itu tidak bisa diganti, itu istilah resmi gitu. Tapi ketika kita ngobrol gitu tentang hal tersebut, bisa tuh kita berusaha untuk ibarat gimana sih breakdown istilah ini supaya bisa dimengerti semua khalayak umum. Oke, ya menarik ya. Memang betul Gustika. Jadi saya juga dengar-dengar nih, tidak disahkannya RUU PKS itu salah satunya kan soal judul aja ya. Jadi kerjanya DPR itu cuma kayak nentuin judul apakah ini kekerasan seksual atau kejahatan seksual. Jadi berkutat di situ aja. Sebetulnya nggak substansial ya. Lalu tadi Gustika sempat menyitir soal di DPR itu nggak kurang kok anak-anak muda di sana, memang benar. Ada 16%-nya atau sekitar 95 orang anak-anak muda di sana. Tapi sampai saat ini kita juga nggak dengar suaranya. Ini kira-kira faktornya apa ya Gustika kira-kira? Wah, nggak tahu juga ya karena saya bukan orang dalam. Cuma dari pengalaman saya magang, memang waktu itu bukan reses sih, cuma ya bolos-bolosan, terus kadang nggak tahu ya, kayak kalau misalnya saya disuruh deskripsikan pengalaman saya magang di DPR selama 1 bulan, itu ini salah satu yang apa sih pengalaman magang yang kebetulan saya nggak taruh di CV karena bingung mau bilang apa. Tapi ya, jadi memang kayaknya dari sistemnya sendiri itu kurang ya. Jadi nggak ada yang misalnya yang memaksa orang muda untuk, bukan orang muda aja yang memaksa mereka untuk bekerja gitu. Jadi saya juga sering mendengar gini, kan kita punya satu partai yang isinya orang muda. Dan kemarin itu ada satu kenalan lah yang orang politisi lama mengatakan, ya mereka bisa kritis sekarang, tapi ketika sudah masuk ke sistem, pasti mereka akan melakukan atau menjalankan hal-hal yang sama seperti kita, karena sistemnya sudah seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu faktornya, tapi nggak tahu juga sih. Sepertinya banyak apa ya, elemen-elemen yang mempengaruhi kenapa DPR ini sangat tidak efektif. Oke, menarik ya. Nah, tadi Gustika sempat bilang, pasca pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini kan banyak orang marah, dan kata Gustika orang marah itu pantas karena itu cacat. Nah, barusan belum lama inilah ada survei yang mayoritas responden itu menyatakan bahwa saat ini mereka takut untuk berpendapat. Nah, ini ada juga kawan kita yang bertanya, kenapa kita dilarang mengkritisi pemerintah? Mungkin saya akan menghubungkan dengan survei ini. Jadi survei itu mengatakan mayoritas takut berpendapat. Data di SafeNet sendiri juga seperti itu. Jadi di media sosial pun orang takut berpendapat. Nah, dengan kondisi ketakutan misalnya seperti ini tuh bagaimana menurut Gustika, dan apa saran atau pesan Gustika buat teman-teman mungkin yang mau kritis, yang mau bersuara juga tapi mereka takut begitu? Silakan. Jadi gini, gimana ya, saya sendiri juga kadang tuh takut untuk bersuara. Jadi saya merasa hal yang sama gitu. Jadi apalagi kalau dari orang tua saya sendiri kan
mereka tuh yang kayak aduh jangan sampai kamu reputasinya buruk atau apa, terus ada ya hal-hal seperti itu ya. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan salah satunya adalah mungkin keberanian ya. Keberanian itu sangat penting dan mungkin mudah untuk saya mengatakan ya pokoknya harus berani gitu. Tapi selain berani itu juga harus ada plan A, plan B, plan C gitu. Jadi rencana satu, rencana dua, rencana tiga. Jadi seperti misalnya medsos itu di backup, seperti ya banyak hal lah yang ibaratnya bisa melindungi diri sendiri. Dan juga yang saya sangat suka ya dari gerakan sosial itu istilah saling Ya, menjaga. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, pastikan kenallah sama orang-orang yang bisa bantu kita, misalnya LBH atau ya dari mana-mana lah banyak banyak elemen-elemen yang memang menjunjung tinggi keadilan. Dan kembali lagi berpendapat itu tentu butuh keberanian yang khusus dan kritis itu ini mungkin saya bukannya mau bilang bahwa tidak boleh ngatain atau gimana ya. Cuma kritis itu juga butuh fakta gitu. Karena kadang ini dari sisi manapun kita itu sering terbawa emosi akan suatu berita gitu. Kemarin ada berita katanya di bioskop ini misal kalau kita nonton bioskop sekarang harus keluar 30 menit sekali. Ternyata itu berita oke. bohong gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah terlalu cepat reaksi dan tidak mencari tahu faktanya seperti apa, um, ya itu jadi celaka gitu untuk kita. Tapi kan ini contoh kecil dan tidak berhubungan dengan pemerintah. Tapi bayangkan jika itu berhubungan dengan pemerintah. Jadi selain berani juga harus berhati-hati. Jadi kita tahulah batas-batasnya gitu. Dan kalaupun kritis, di apa namanya yang tajam gitu. Jadi bukan sekedar yang penting gue ngatain gue edgy, saya apa pakai apa gue keren lah bisa kritik-kritik gitu. Bukan itu poinnya, tapi poinnya adalah menyampaikan keluh kesah sebagai warga negara dan paham masalah di negara itu apa. Jadi ke apa namanya responsibility-nya atau tanggung jawabnya itu memang dari dua sisi gitu. Jadi ketika memang kita nih udah 100% benar, mereka orang tuh nggak bisa gitu ngejatuhin dari sisi yang bukan pribadi, cuma dari sisi inilah yang kita tuh udah bener. Pasti akan dicari cara-cara lain dan itu ya, cara lain itu ketika kita butuh saling menjaga. Itu dari saya. Oke. Sebelum kita ke pertanyaan mungkin yang terakhir ya, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ini ada Gustika di sini yang bakal membantu kita untuk bertanya. Kalau aku sih nanya aja. Ya, ini sudah uh, ini ada pertanyaan. What it takes to change the system? That's a very hard question. Um, karena sistem itu tuh nggak bisa menurutku pribadi mungkin aku terdengar sangat pesimis. Cuma sistem itu tidak bisa hanya diubah oleh satu orang saja. Makanya butuh gerakan kolektif untuk merubah hal-hal yang sistemik. Dan tapi bukan berarti suara satu orang itu tidak berarti karena suara satu orang uh, tambah dua, tambah tiga, tambah banyak lagi itu akan menjadi suatu gerakan yang kuat dan pada akhirnya itu yang akan membantu merubah sistem. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang rasanya sendiri atau kayaknya tuh gimana ya? Kayaknya tuh nggak ada yang peduli sama apa concern yang aku peduli gitu. Bisa juga menulis terus bikin gerakan sendiri dan mengajak orang-orang dan spread that awareness gitu. Jadi benar-benar berbagi gitu ilmunya. Kadang yang aku perhatikan juga di kalangan orang muda yang mungkin diwariskan dari sebelum-sebelumnya itu kayaknya tuh pengen saling nyikut gitu loh, bersaing sampai nyikut-nyikut satu sama lain dan itu bukan esensi dari sebuah gerakan gitu. Jadi banyak misalnya orang yang datang kepada saya, ibu saya, bapak saya gitu kayak Gustika kan anaknya ini, harusnya Gustika seperti ini. Padahal apa namanya hanya karena saya datang dari keluarga tertentu bukan berarti saya harus jadi pejabat gitu kan. Tapi masih ada mental seperti ini di sekitar kita. Jadi it's very difficult to change the system dan ini bukan nggak ada kaitannya sama background seseorang, tapi untuk merubah sistem itu
hubungannya sangat kuat dengan integritas dan juga persistence dan visi gitu, visi bersama. Jadi betul-betul banyak elemen memang yang masuk ke dalam perubahan sistem ini, dan nggak ada formula satupun yang memang cocok dengan semua. Misalnya kita mau membicarakan Che Guevara pun, dia sukses revolusi di Amerika Latin, cuma waktu dia ke Afrika dia gagal total untuk revolusi. Jadi bisa dipelajari dari sejarah juga, tapi benar-benar menemukan formula yang kira-kira tuh saat ini kita butuh apa. Jadi bukan sekedar copy paste gitu sih. Maaf kalau terlalu panjang. Nggak apa-apa, justru kita mendengarkan dengan seksama. Oke, Gustika, ini mungkin pertanyaan terakhir karena kita punya waktu tinggal 10 menit ya. Mudah-mudahan tepat waktu. Gustika kan, aku mencoba untuk ngelihat kepo juga kan. Gustika kan K-popers sekali ya, K-popers gitu. Suka sama... Tadi juga di webinar sebelum ini ditanyain gitu. Soal K-pop. Berarti menarik sekali. Boleh lah ya, aku nanya lagi kan di sini. Nah, aku nggak tahu nama lengkapnya yang Gustika suka, tapi aku tahu nama pendeknya tuh Suga, kalau nggak salah ya. Nah, iya, Army kumpul. Iya, kemarin kan aksi tolak Omnibus Law dan seterusnya itu kan teman-teman K-popers itu cukup banyak bersuara ya. Apalagi saya melihat data dari SafeNet itu, kalau di Omnibus Law sendiri, isu tolak Omnibus Law itu kan justru K-popers itu di trending nomor 1 lah, yang paling banyak bersuara. Nah, ini fenomena yang unik, yang sebelumnya tidak pernah ada begitu. Teman-teman lalu bersuara dengan lantang, bisa menyebarluaskan informasi secara nggak eksponensial juga sih, cuman kayak banyak lah ya ke berbagai daerah gitu. Dan itu kayak raise awareness dari teman-temannya lain untuk bersuara. Nah, fenomena ini menurut Gustika, apakah ke depan kita perlu hal-hal seperti ini jadi bisa menjadi pemacu untuk terus bergerak? Lalu apa pesan untuk teman-teman tersebut supaya mereka tetap firm dengan gerakan-gerakan mereka? Silakan Gustika. Nah, banyak salah kaprah tentang K-pop kan. Banyak orang kira fans K-pop itu bocah-bocah yang umurnya tuh SMA ke bawah, suka sama cowok-cowok ganteng yang nari-nari gitu. Padahal sebetulnya gak gitu. Tapi di dalam K-pop ini ada pengacara, ada ekonom, ada ya dokter gitu sebagai fans-fansnya. Jadi fans K-pop itu dari semua kalangan. Apalagi misalnya untuk BTS sendiri, grup kesukaan aku, mereka kan udah 2 kali ya pidato di UN, yang tahun 2018 dan tahun ini. Jadi itu tuh menunjukkan bahwa sebenarnya K-pop tuh nggak cuma rata gitu. Dan kalau misalnya kita mau belajar dari musik rap pun itu sebenarnya protest music gitu. Jadi itu ketika orang-orang kulit hitam di Amerika, African American, mereka itu didiskriminasi, lalu mereka membuat satu genre yang namanya rap gitu. Kalau K-pop sendiri mungkin tidak seperti itu asal muasalnya, tapi fans K-pop itu memang militan sejak dulu. Jadi ada stand culture di mana kayak kita tuh kalau misalnya ngerasa ya udah kita spam aja gitu sama fan cam gitu. Nah, menurut orang-orang fans K-pop ini, yang by the way juga manusia kan, di belakangnya manusia ini kan yang terdampak kan oleh kebijakan, maupun kebijakan itu bagus ataupun buruk gitu. Dan karena beberapa itu merasa ya ini Omnibus Law is not a very good policy, ya mereka mungkin spam aja gitu kan dengan si fan cam dan lain-lain. Dan karena fans K-pop itu global, jadi ini tuh menjadi sebuah channel untuk ibaratnya menyebarluaskan isunya keluar Indonesia juga gitu, karena memang udah ada jaringannya. Dan itulah kekuatan dari fans-fans K-pop dan kenapa itu sempat heboh. Dan juga yang menarik, banyak yang nyasar gitu, soalnya kan ada grup namanya DPR Live. Nah, terus DPR kan DPR ya, jadinya tuh jadi plesetan juga, makanya itu sempat heboh di situ.
Tapi sebelum ini tuh untuk Black Lives Matter yang di Ya, Amerika Serikat juga sangat sangat ini sih sangat heboh karena kan uh, apa namanya ya African American fans atau ya fan dari apa namanya orang Amerika berkulit hitam, mereka itu terpengaruh oleh yang terjadi gitu oke. dan mereka mencoba untuk mengatakan ini yang sedang terjadi di negara kita gitu, dan dari situ kan dibagikan resources gitu apa namanya kayak bacaan-bacaan kenapa ini terjadi dan lain-lain yang sebetulnya memudahkan dan membuat orang sadar, dan itu yang menurutku sangat menarik dari fandom, tapi juga bukan hanya K-pop, saya rasa banyak Ya, kok kan apa namanya fans bola kan juga ya, juga militan ya, cuma mungkin fans bola nggak pernah belum nyampe fenomena untuk ya, menyebarkan awareness betul. seperti ini, kecuali mungkin Barcelona yang memang itu adalah sebuah region um, di Spanyol yang ingin merdeka sehingga mereka sering ya menyebarkan informasi seperti itu, tapi nggak sesering fans K-pop, cuma ada beberapa kali gitu sih. Jadi menarik menarik, aku udah 2 kali ditanyain soal K-pop, seneng banget, Iya. random ya. Oke, oke, oke. Iya, Agustika, kita kayaknya ini sudah di penghujung sih. Kita masih ada waktu sekitar 4 Iya. menit. 4 menit ini tuh aku mau minta Gustika untuk kasih pesan-pesan aja buat teman-teman muda. Bagaimana kalau mereka punya keresahan lalu mereka memulainya seperti apa? Yang tepatnya tuh seperti apa? Silakan Gustika. Kalau misalnya ada keresahan, jangan dipendem. Mungkin kita cari gitu, cari cara gimana sih kita bisa mengatasi isu-isu ini, karena isu ini bisa jadi mempengaruhi orang lain juga, dan juga mungkin mempengaruhi masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan lain-lain. Kalau misalnya mau membuat gerakan itu bukan hanya untuk diri sendiri, bukan untuk misalnya Ya, ditampilkan di Instagram bio kayaknya tuh keren banget tuh ketua ini yang sampai koleksi itu. Esensinya bukan itu, tapi esensi dari sebuah gerakan adalah untuk membantu sesama secara kolektif, dan gerakan itu sendiri gitu untuk apa namanya improve atau mendukung masyarakat secara luas. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu jangan egois. Mungkin kalau kalau jadi gini, kalau misalnya kita lihat ya pemimpin-pemimpin yang terbaik itu bukan yang misalnya apa sih title-nya sederet, tapi pemimpin yang baik itu pemimpin yang berdedikasi ke sebuah um, cause, sebuah isu, atau memang dan punya integritas gitu. Aku baru nonton film Noche de 12 Años ada di Netflix, atau Night of 12 Years atau kalau bahasa Inggrisnya mungkin. Cuma di film itu diceritakan sedikit tentang Presiden Uruguay tahun 2015 sampai 2000 berapa itu, atau 2010 sampai 2015, Jose Mujica, yang dulu tuh dia aktivis dan dia menjadi presiden termiskin di dunia, dan padahal GDP waktu dia memimpin GDP-nya naik gitu, GDP negaranya, dan dianggap kan kayak oh nggak mungkin presiden yang kayaknya tuh katrok bisa begini, tapi dia itu sampai sekarang umurnya udah 85 tahun, dia benar-benar stick to his ya. values, dan dia benar-benar pokoknya punya integritas yang kuat, dan dia menjadi salah satu pemimpin terbaik di dunia. Walaupun nggak seterkenal itu, nggak seterkenal Obama, nggak seterkenal ya Margaret Thatcher atau siapapun, tapi dia nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah apa yang dia bisa berikan kepada negaranya gitu. Jadi itu menurutku salah satu pemimpin yang aku paling admire, apalagi dia memulainya itu sejak dia muda gitu, dan di penjara 12 tahun tapi dia kekeh gitu dengan prinsipnya. Jadi gitu sih, attach yourself to a cause, jangan egois, dan benar-benar ikuti perkembangan juga. Jadi apa ya, kadang tuh yang saya lihat juga dari pemimpin-pemimpin Indonesia yang sudah tua, kayaknya tuh masih romantisasi masa lalu, terus nggak mau move on, terus kayak kalau bukan saya siapa, tapi it was never about you. Jadi benar-benar pikirkan negara di apa ya, bukan negara, cuma negara juga kolektif lah, yang itu jadi value utama. Oke, Gustika, terima kasih banyak ya. Kita sudah Iya. 30 menit ngobrol. Memang waktunya singkat sekali, tapi tadi cukup ini ya, cukup membangkitkan semangat juga.
kita bisa mendengar lagi suara anak-anak muda dari Gustika sendiri. Terima kasih banyak Gustika. Sampai ketemu lagi di lain Terima waktu. kasih, Niles. Oke, siap. Sampai ketemu. Oke, bye Bye. Gustika. Oke, teman-teman semuanya, ini kita langsung nyambung aja ya. Jadi kita bakal diskusi satu kali lagi. Maksudnya di live yang sama ini kita bakal diskusi nyambung ya dengan salah satu narasumber anak muda juga. Ini dari Aceh, dari SPAK. Saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia. Ada Murni. Kita cek dulu sudah ada Murni di sini atau belum. Oke. Tepat sekali waktunya ya tadi ya. Jadi kita bakal lanjut aja. Halo. Yes. Assalamualaikum. Halo Murni. Hai, halo juga. Iya. Suaraku kedengeran ya? Kedengaran kok. Tapi mungkin agak nge-lag sedikit ya. Oke. Ya, kita bisa mulai ya Murni ya. Oke, Niles. Oke, terima kasih Murni dari saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK Aceh. Jadi Murni saat ini kan bermukim di Aceh, kemudian bergiat di Aceh. Nah, Murni kita undang sebagai salah satu teman muda juga yang bergerak di isu anti korupsi, isu perempuan, isu pemberdayaan teman-teman muda. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92, setelah Gustika tadi kita akan ngobrol lagi dengan Murni. Saya mau bertanya dulu Murni, kalau Murni saat ini selain di SPAK, ada apa kegiatannya? Oke, aku Murni tadi udah dikenalin. Aku sekarang menjadi agen Saya Perempuan Anti Korupsi di Aceh. Tapi saat ini juga lebih banyak kepada aktivis sosial sih sebenarnya dan melakukan pemberdayaan untuk anak-anak muda dan pemberdayaan dari sisi masyarakat. Gitu, Neles. Oke. Murni, ini kan Ya. saat ini kan banyak isu kepemudaan sebetulnya. Jadi yang isu kepemudaan di mana juga digerakkan oleh teman-teman muda. Kalau di daerah Aceh sendiri atau tempatnya Murni ini, apa saja isu kepemudaannya misalnya? Oke, isu kepemudaan sebenarnya kalau di Aceh itu banyak sekali anak muda yang kreatif dan inovatif sebenarnya. Dan khususnya aku hari ini mau berbicara tentang pendidikan anti korupsi dan kemudian bagaimana hubungannya antara pemuda dan anti korupsi. Nah, kalau kita di SPAK ini, Saya Perempuan Anti Korupsi ini, kita lebih banyak kepada transformasi ilmu-ilmu anti korupsi sih. Lebih kepada yang pertama itu perilaku gitu. Dan kalau saat ini anak muda di Aceh lebih mereka sebenarnya udah lebih maju sebenarnya daripada sebelum-sebelumnya. Kalau dulu mereka kita kebanyakan mungkin berperang pakai senjata atau otot, tapi Ya. sekarang saya kira hampir 99% lah ya. Mereka sudah lebih sangat maju, mereka sangat mempunyai pengetahuan yang cukup saya kira untuk bagaimana menjadi anak muda yang tangguh dan siap berdedikasi gitu. Dan khususnya kalau saya sih di daerah ya, saya itu di Kabupaten Birun di Aceh. Di sini banyak sekali komunitas-komunitas anak muda. Dari pertama baik itu seni dan budaya, kemudian tentang isu pendidikan, kemudian isu korupsi dan hal-hal lainnya. Gitu. Saya lihat untuk saat ini Aceh sudah lebih maju dari sebelumnya. Gitu, Neles. Oke. Murni, kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Ini kan Hari Sumpah Pemuda. Apa sih makna Sumpah Pemuda buat Murni sendiri gitu? Silakan. Oke, Sumpah Pemuda menurut aku sendiri adalah bagaimana kemudian kita mencoba untuk uh, mengkhidmatkan diri ya, mengkhidmatkan diri, kemudian mencoba
mendefinisikan sendiri arti pemuda itu seperti apa. Yang pertama yaitu adalah menjadi agen perubahan. Dan yang paling penting adalah tidak menjadi agen yang ikut-ikutan. Bagaimana masukkan agen ikut-ikutan? Sekarang banyak sekali persoalan atau isu yang mencuat di daerah ataupun di pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi anak muda kadang-kadang tampil untuk ikut-ikutan aja gitu. Mereka tidak punya pemahaman yang cukup untuk kemudian bisa melakukan sesuatu perubahan. Karena menurut aku adalah pemuda itu harus melakukan perubahan, yang pertama dari dirinya sendiri, kemudian dari lingkungannya. Jangan pernah untuk mengharap bisa merubah orang lain kalau kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Nah, misalnya kalau kita di SPAK ini ya, saya perempuan anti korupsi ini, kita cenderung banyak mensosialisasikan tentang gerakan anti korupsi, lebih kebanyakan sih secara milenial ya. Misalnya kita di SPAK ini menggunakan media game, itu media permainan. Misalnya Ya, saya pikir banyak sekali masyarakat ataupun pemerintahan desa ya, saya bersinggungan dengan dana desa misalnya. Kita acap kali menggembar-gemborkan atau sumpah serapah atau seperti apa itu di media sosial. Gitu. Oh ini nggak benar, itu nggak benar. Tapi kita kurang sekali memberikan sesuatu pengetahuan kepada mereka yang memang mereka tidak paham. Misalnya di SPAK ini kita punya game Terata, khusus dengan dana desa. Itu transparan, akuntabel, dan tepat guna. Itu adalah salah satu game yang kemudian mensosialisasikan tentang undang-undang korupsi dan undang-undang desa. Undang-undang pencegahan korupsi dan undang-undang desa. Nah, kita nanti akan ada di situ berisi beberapa pernyataan atau kondisi yang ada di desa. Misalnya ketika ada kepala desa melakukan kegiatan A tapi tidak sesuai gitu, baik itu dalam sisi pengadaan, melakukan markup, atau kemudian melakukan nepotisme dan lain sebagainya, ataupun melakukan sesuatu yang pembangunan yang tidak tepat guna. Dan kebanyakan dari kita, saya tidak tahu ini ya, mungkin secara Indonesia khususnya, itu banyak sekali dana desa yang diperuntukkan hanya untuk pembangunan fisik oke. gitu. Acap kali kita lupa terkait dengan pemberdayaan masyarakat, tentang pendidikan, tentang kesehatan, gitu. Kita sering melihat bahwa korupsi itu hanya di sekedar pemerintahan negara atau di dinas apa atau sebagainya. Tapi ayo kita kembali misalnya di desa kita. Sudahkah desa kita kemudian melakukan sesuatu hal yang transparan, akuntabel, dan tepat guna? Nah, dari Terata ini, saya ingin share sedikit pengalaman yang Neles. Ya, silakan. Kita punya game Terata itu kita sosialisasikan kalau di Kabupaten Biren itu ada 17 kecamatan, 609 desa. Jadi kita sudah mensosialisasikan untuk yang di Biren itu sekitar 50 desa mungkin sudah kita lakukan sosialisasi. Nah, saya ingin sebutkan satu cerita perubahan, yaitu untuk di wilayah saya itu ada salah satu kecamatan Simpang Mamplam. Itu desa Paku namanya. Nah, di desa itu dulunya memang desa terpencil. Ya, kita tahulah, biasanya tingkat pendidikan aparatur desa itu sangat lemah ya. Kemudian pengetahuan mereka dan hal lain sebagainya. Kemudian kita memberikan sosialisasi tentang game Strata ini. Salah satunya adalah bagaimana kemudian menggunakan dana desa itu untuk peruntukan dari sisi pendidikan dan kesehatan. Jadi waktu itu di desa itu terjadi pembangunan memang umumnya fisik, hampir 80% itu fisik. Tapi tingkat pendidikannya sangat rendah. Salah satunya adalah jarak antara anak pergi sekolah itu dengan unit layanan khususnya sekolah itu hampir 4 kilo. Hampir 4 kilo. Kemudian ada juga yang masyarakat yang mohon maaf mereka melahirkan di tengah jalan karena akses jalannya itu sangat jelek. Kemudian mereka tidak punya transportasi untuk bisa ke unit layanan, dalam hal ini puskesmas. Pada saat itu kita memberikan penjelasan dong bagaimana kemudian penggunaan desa yang tepat guna dan lain sebagainya. Nah, waktu itu kita juga dengan program Kompak dan The Asia Foundation. Jadi SPAK masuk ke dalam program itu. Ya, masuk-masuk sedikit kemudian memberikan pemahaman gitu. Kemudian sampai pada mereka memberikan satu mobil pick up yang bisa digunakan yang pertama untuk bus sekolah, itu gratis, kemudian untuk ambulan desa.
Nah, yang selanjutnya itu memang diperuntukkan dari BUMG, Badan Usaha Milik Kampung atau Desa. Dan tentu kita kan selain daripada memang kebutuhan masyarakat yang harus terlayani juga harus melihat income, karena itu adalah BUMG. Dan kita beri pemahaman lagi, di sini ada istilahnya Intak Linto atau Intak Darah Baru, yaitu mengantarkan pengantin perempuan ke tempat pengantin laki-laki ataupun sebaliknya. Jadi ataupun ada barang-barang yang untuk pembangunan fisik itu tidak lagi menggunakan mobil luar. Jadi misalnya untuk pengantin tadi, antar-antar pengantin dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan mobil itu dan sifatnya adalah berbayar. Nah, bisa juga dengan memasukkan material dengan mobil itu juga. Jadi mereka juga bisa mendatangkan income, mereka bisa memutar budget itu menjadi untuk mereka sendiri. Nah, menurut saya pemuda itu jangan terlalu banyak bicara, tapi harus lebih banyak bersikap dan bertindak seperti itu, Neles. Wah, menarik ya. Murni mencoba untuk memberikan kita satu perspektif dan satu bukti ya bagaimana anak-anak muda ini bertindak. Saya mulai untuk coba untuk menjelaskan kembali dikit. Tadi Murni mengatakan bahwa Hari Sumpah Pemuda bagi Murni itu waktu atau momentum untuk mencoba mengkhidmatkan diri, mendefinisikan ulang peran dari seorang pemuda. Maka lalu caranya adalah menjadi agen perubahan. Nah, agen perubahan itu menjadi nyata ketika kita bersikap, bertindak, melakukan suatu hal yang konkret. Caranya misalnya dengan mengontrol dana desa. Kebetulan kita punya dana desa. Saat ini kan banyak ya di desa-desa itu yang digelontorkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman muda juga bisa menggunakan cara seperti Murni ini untuk buat mengontrol dana desa kita juga ya, Murni ya. Ini menarik ya, kisah-kisah yang diceritakan Murni tadi. Lalu selain itu juga kan ada dinamika di masyarakat banyak ya soal bagaimana keterpurukan masyarakat atau akses infrastruktur yang kurang memadai. Nah, ini kita bisa masuk melalui isu itu lalu bersuara ya, Murni. Oke, Murni, kita ke pertanyaan selanjutnya. Di Aceh itu kan isu korupsi ya. Ya, setahu saya sih pernah ya gubernurnya ketangkap korupsi juga. Lalu saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi dengar dari teman-teman sih masih kurang transparan. Kira-kira strategi dari teman-teman di sana seperti apa kalau mau membuka ruang informasi publik begitu? Apa saja yang bisa dilakukan untuk membuka ruang informasi publik, lalu bagaimana menggait banyak teman-teman atau menjaring banyak teman-teman muda untuk ikut bersuara di tingkat politik atau isu sosial di lokal begitu. Caranya seperti apa? Murni bisa berbagi ke kita semua. Oke. Dulu tahun 2010 ya, awal-awal saya masih kuliah, masih gadis-gadis gitu. Saya tergabung dalam LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu GASA, Gabungan Solidaritas Anti Korupsi. Oke. Gitu. Pertama saya waktu itu tergabung, sebelum di GASA saya tergabung dalam lembaga pers mahasiswa, yaitu jurnalis kampus. Dari situ saya sudah mulai bergerak untuk melakukan memblow up sebenarnya, atau memberikan informasi terkait dengan isu-isu korupsi yang ada di sekitar saya. Kemudian saya pikir ketika saat itu saya menulis, kemudian mencoba baik itu media sosial, kemudian saya juga pernah tergabung dalam beberapa media menjadi jurnalis, ternyata di satu sisi juga tidak maksimal. Kemudian saya masuk ke lembaga swadaya masyarakat. Di situ saya berkumpul dengan teman-teman aktivis anti korupsi di Kabupaten Biren dalam berbagai isu korupsi, baik itu dalam penindakan ataupun pencegahan. Dalam pencegahan kita memberikan informasi sebanyak-banyaknya, mentransformasikan perilaku-perilaku anti korupsi kepada masyarakat.
kemudian di sisi kedua kita melakukan lebih kepada sampai ada salah satu menjadi tersangka dan dipenjara pada saat itu. Dan tentu hal yang sangat berat, saya hampir 6 tahun di lebih ya, mungkin hampir 10 tahun saya di lembaga itu, dan taruhan nyawa tentu menjadi salah satu kendala yang terbesar. Apalagi berbicara tentang Aceh, berbicara tentang perempuan, gitu. Tidak banyak perempuan yang berani bersuara tentang isu korupsi. Bagaimana kemudian kita masuk ke dalam isu-isu pencegahan atau penindakan? Kita memang tidak punya kuasa untuk melakukan penindakan di daerah. Betul. Jadi setidaknya kalau dulu kita selalu melakukan analisis anggaran. Nah, kita mencoba mencari informasi tentang anggaran-anggaran daerah, misalnya melalui APBK. Ya. Pernah suatu ketika salah satu oknum pemerintah daerah mengatakan adalah APBK itu adalah dokumen rahasia. Nah, itu menjadi sebenarnya hal yang guyonan yang sangat menarik, tetapi kita ingin membuktikan secara profesional. Bagaimana anak muda ini ketika menemukan sesuatu yang aneh, mereka harus bersikap profesional yang bisa mematahkan statement mereka bahwa anak muda ini ternyata tidak bisa disepelekan gitu. Oke, nggak apa-apa. Kemudian mereka mengatakan dokumen rahasia dan lain sebagainya. Selanjutnya kita melakukan permohonan informasi kepada PPID utama. Ya. Karena yang kita ketahui adalah transparansi adalah sebenarnya untuk meminimalisir korupsi. Nah, kita melakukan itu, permohonan informasi, kemudian kita melakukan analisis anggaran. Ketika kita sudah perfect, sudah mengetahui kondisi anggarannya seperti apa, terjadi markup-nya di mana, dan kemudian melihat realisasi penggunaan anggaran, kemudian juga kita melakukan investigasi. Karena hati-hati anak muda sekarang, jangan hanya ikut-ikutan, itu yang pengen bicarakan. Harus benar-benar paham isu yang kita mainkan itu apa. Dan kemudian kita harus membangun gerakan itu menjadi lebih luas. Ketika kita tahu misalnya, ini ada kasus A, B, dan C, kita udah punya data. Itu yang harus kita mainkan adalah data. Kita harus bisa beradu argumen, kemudian bisa menampilkan data. Kemudian kita melakukan melakukan konsolidasi dengan teman-teman di LSM lainnya, baik itu LBH misalnya ataupun LSM lain yang ada di Aceh. Jadi kita menceritakan wah kasusnya hal yang ini seperti terjadinya seperti ini gitu. Tentu kita tidak hanya sekedar berani, tapi kita juga butuh backup. Karena melawan koruptor itu bukan hal mudah. Mereka tuh sangat licik gitu. Kita mungkin punya plan A, punya B, dan punya plan B, dan punya plan C. Tapi kita tidak bisa melihat mereka punya plan yang lain daripada itu, dan mungkin mereka juga bisa memanfaatkan power mereka gitu. Atau ya bisa jadi mungkin jual beli hukum juga kemungkinan bisa terjadi. Nah, kita sering-sering diskusi, kemudian berdiskusi, melakukan FGD dengan teman-teman di daerah, bagaimana jika terjadi seperti ini. Kemudian kita pernah melakukan sengketa informasi dengan kalau nggak salah waktu itu 6 dinas sekaligus. Dan pada saat itu mereka berpikir, wah dan itu kita blow up ke media, gitu. Blow up media, kita melakukan sengketa informasi dengan di sini ada KIA, Komisi Informasi Aceh, dan mereka kalah ketika kita melakukan sengketa itu. Dan ketika mereka kalah, kita blow up itu melalui media. Di situ mereka sangat kecewa, kesal, malu, dan lain sebagainya gitu. Yaitu menjadi pelajaran keras bagi mereka, tetapi tidak hanya berhenti di informasi. Kita tetap melakukan itu sampai kepada ranah hukum. Dan kita butuh backup. Dan kita harus memperbanyak gerakan ini, harus memberikan pengetahuan yang luas kepada anak-anak muda. Jangan pernah takut, jadi benar-benar harus berani, tetapi juga harus mumpuni dengan data dan informasi gitu. Oke, aduh banyak sekali nih ya. Ternyata Murni sudah berbagi ke kita banyak cara nih yang kita bisa lakukan. Bisa soal sengketa informasi, ngumpulin data, riset, main di media, dan seterusnya. Nah, itu cara-cara yang bisa kita lakukan. Ini ada kawannya, Ado Bustami, mengatakan ini menarik, namun menurut saya harus ada kesiapan diri anak muda untuk mendapatkan hasil dari kegiatan peningkatan SDM. Ini bukan hal pesimis, saya pernah ikut serta aktif dalam peningkatan SDM. Oh, ini terkait dengan ini tadi ya, soal kontrol anggaran, kemudian
bedah anggaran. Murni, kita punya waktu mungkin sekitar 8 menitan lah. Eh, Ya, tadi menyinggung ya, apa yang Murni sebutkan di awal. Banyak penggelontaran dana itu difungsikan, digunakan untuk untuk pemanfaatannya secara fisik ya, pembangunan secara fisik. Nah, eh, ini kaitannya juga dengan pertanyaan dari kawan kita nih, harus ada peningkatan SDM. Nah, kira-kira nih kalau Murni diberikan kesempatan ya untuk kemudian menyarankan kepada pemerintah di daerah setempat, apa program untuk peningkatan SDM yang mau Murni bikin? Oke, eh, peningkatan SDM untuk aparatur atau khusus masyarakat ya, yang hal-hal yang masukan gitu untuk diberikan ke pemerintah daerah. Eh, aku dulu sebelumnya selalu mengkritisi sebenarnya, selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada, baik itu di level kabupaten, kemudian juga di level kecamatan dan desa. Ada beberapa hal yang menjadi masukan sebenarnya. Yang pertama, pemerintah daerah harus benar-benar serius dalam melihat regulasi dan implementasi tupoksi. Jadi jangan sekedar mengatakan bahwa desa harus seperti ini, dan seperti itu gitu. Tetapi saya melihat bahwa saat ini pemerintah memang memberikan dana desa itu untuk desa. Ya, Tetapi perlu diketahui juga seperti melepaskan kadal atau cicak atau ular, tetapi ekornya dipegang. Gitu. Kenapa saya mengatakan ekornya dipegang? Uh, kita sebenarnya punya kewenangan gampung atau kewenangan desa yang itu bisa dilakukan oleh desa. Apapun itu 100% ada kewenangan desa di situ. Tetapi kita tidak bisa menafikan ada campur tangan pemerintah yang kemudian itu tidak relate dilakukan oleh pemerintahan desa. Misalnya ada peraturan-peraturan yang tidak boleh tidak boleh seperti ini gitu. Tetapi pemerintah memberikan ruang untuk korupsi sebenarnya dalam hal pengelolaan dana desa. Dan belum lagi misalnya ada oknum inspektorat yang katanya mereka fungsinya untuk pengawasan. Tetapi sepertinya itu harus lebih maksimal lagi. Kemudian dari segi pemberdayaan atau peningkatan kapasitas, biasanya BIMTEK itu dilakukan untuk aparatur desa di provinsi atau apa ya namanya, baik itu di provinsinya sendiri di Aceh atau di provinsi lainnya. Padahal kalau ingin dilakukan secara maksimal, BIMTEK itu bisa dilakukan di desa. oke. Itu bisa sebenarnya efektivitas anggaran juga. Kemudian juga pemahaman dan pengetahuan itu langsung relate dengan kondisi di lapangan. Saya kira jangan terlalu banyak berbicara materi, istilahnya seperti itulah, karena ini udah berapa tahun sih dana desa, masa kita masih ngomongin materi ini itu. Oke, kita memang harus follow up atau kemudian untuk upgrade pengetahuan, tetapi kita tidak memulainya itu dari nol. Dan kalau bisa hal-hal seperti itu dilakukan di desa, dan perhatian pemerintah itu memang harus lebih banyak ke desa, dan aparatur sendiri ya jangan, masyarakat juga perlu mengontrol itu semua. Jangan memberikan celah atau kesempatan untuk pihak-pihak tertentu melakukan korupsi gitu. Oke, Murni. Menarik ya. Sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan. Ini eh, kawan muda kita Murni dari Aceh sudah berbagi banyak hal. Tadi seperti kata Murni ya, untuk merubah orang lain, mau merubah sesuatu itu kita harus mulai dulu dari diri kita sendiri. Jadi jangan bermimpi untuk merubah orang lain, membuat perubahan kalau tidak merubah diri sendiri. Dan kawan kita Murni sudah membuktikannya itu. Nah, harapannya juga kawan-kawan muda yang lain bisa mengikuti jejak Murni. Murni saat ini bergiat di isu anti korupsi, isu pemberdayaan masyarakat. Nah, teman-teman muda yang lain
mungkin seperti narasumber yang lain yang sebelumnya ya, Gustika juga bilang, kita temukan aja deh apa yang menjadi passion kita, apa yang kita sukai, lalu dijalankan itu. Nah, di Hari Sumpah Pemuda ini momentum penting banget nih buat kita berefleksi ulang. Bahasanya Murni adalah mengkhidmatkan diri, mendefinisikan makna dari pemuda. Murni, waktu kita mungkin sekitar 4 menitan lagi. 4 menit terakhir ini saya mau Murni untuk memberikan pesan-pesan kepada teman muda semua yang menonton di sini dan juga yang ada di luar, karena nanti kan kita taruh ini di IGTV, jadi mungkin teman-teman bisa nonton ulang. Bagaimana pesan Murni untuk teman-teman kalau mereka masih saat ini dalam tahap yang ragu-ragu untuk memulai sesuatu, bagaimana mereka memulainya dan cara yang tepat seperti apa? Silakan Murni. Oke, Neles. Nah, bagi anak muda yang di luar sana, jangan pernah pesimis kalau korupsi ini tidak bisa kita hilangkan di negeri ini gitu. Dan tapi kita juga jangan hanya berkhayal, tapi harus melakukan tindakan nyata. Pertama, seperti yang saya sampaikan di awal, dimulai dari diri kita sendiri. Karena kita tidak akan bisa merubah orang lain, sulit sekali merubah lingkungan kita kalau itu tidak bermula dari diri kita sendiri. Dan penanaman karakter sebenarnya. Dan dimulai dari hal-hal kecil, dari kejujuran, kesederhanaan, kemudian hal-hal yang memang itu bisa kita lakukan dan relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Konon lagi misalnya teman-teman bisa bergabung atau mencari informasi, melihat gerakan-gerakan yang ada di sekitar teman-teman. Jadi tidak hanya bergerak sendiri gitu. Tidak masalah bergerak sendiri, itu tidak ada jadi persoalan, tetapi kekuatannya ketika kita bergerak bersama itu akan lebih besar. Mencari komunitas-komunitas yang sesuai dengan passion kita, kemudian melakukan ya penelitian-penelitian, melakukan peningkatan kapasitas, kemudian juga yang paling penting adalah pendidikan karakter, dan kemudian teman-teman bisa melakukannya di ruang lingkup yang lebih besar. Dan yang paling dipahami oleh teman-teman semua adalah tidak ada kata ragu sebenarnya. Dan yang paling penting harus memahami dulu, baru membasmi. Jangan terlalu gegabah kita ingin melakukan olah pencegahan korupsi seperti ini dan lain sebagainya gitu, tetapi kita tidak pahami apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada orang tersebut. Ya, misalnya ada kasus kita nggak paham gitu, tapi ya pelajari dulu kasusnya, jangan hanya sekedar lebih kepada berita hoax kemudian kita terima langsung berapi-api, wah saya adalah pemuda yang harus melakukan suatu gerakan yang luar biasa. Tidak, jangan dulu. Pelajari dulu kasusnya gitu, pelajari dulu kasusnya, baru kemudian diskusi dengan teman-teman, perbanyak pengetahuan, baru bisa melakukan pencegahan atau hal-hal yang lainnya. Memang jangan pernah takut, menurut saya itu jangan pernah takut, semuanya pasti ada risiko. Oke Murni, waktu kita sudah mau habis ya, soalnya di IG kan terbatas banget ya, mungkin sekitar 1 jaman gitu, jadi kita bakal akhiri. Terima kasih banyak Murni dari SPAK jauh-jauh hari ini berdiskusi dengan kita. Teman-teman semuanya, setelah ini kita masih ada 2 narasumber yang lain, ada Bung Diki Senda dari NTT dan juga Isa Oktaviani dari Pontianak. Jadi pantengin terus di sini. Kita bakal akhiri dulu, nanti kita bakal live lagi di 14.00. Oke Murni, terima kasih banyak teman-teman semuanya, sampai jumpa. Terima kasih Neles. Sama-sama.